siapa yang datang ke Tanjung Menangis dengan membawa pasangan, maka hubungan mereka akan langgeng. Namun benarkah seperti itu? Sekarang kita kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke mereka. Mereka tujuan mereka itu tuh apa? Jika tujuan mereka ke sana itu adalah melakukan ritual atau melakukan persembahan untuk keharmonisan rumah tangga, kemungkinan permintaan mereka akan dijabah oleh jin yang menempati tempat tersebut dengan perjanjian yang pasti jin tersebut akan meminta suatu perjanjian atau meminta sesuatu yang dimintakan oleh bangsa jin untuk supaya keinginan pariwisata ini, pendatangnya ini atau tamunya ini terijabah doanya. Jadi itu. Tetapi apabila orang yang mungkin sudah datang hanya untuk sekedar niat pariwisata tanpa memikirkan mitos misteri atau mitos-mitos efek-efek lainnya, kemungkinan besar itu tidak berpengaruh. Good people, di balik keindahan Tanjung Menangis, terselip kisah pilu tentang dua anak manusia yang gagal meraih cinta. Dan konon, terdengar suara tangisan dari sebuah tebing yang menjulang ke arah laut, yang dipercaya sebagai tangisan Putri Datu Samawa yang meninggal di tengah laut dengan berurai air mata membawa kesedihan. Karena sang ayah telah mengingkari janji kepada kekasih hatinya, Daeng Ujung Pandang. Jika saya melihat secara penerawan sekilas bahwa benar kisah mengenai putri yang tewas tragis tenggelam itu adalah benar, ya, bukan sebuah mitos, dan itu adalah sebuah kisah yang dikenang atau dilestarikan oleh masyarakat setempat untuk mempopulerkan daerah tersebut. Putri Datu Samawa atau Lala Intan Mas Bulaeng adalah seorang putri yang cantik jelita, lemah lembut dan berhati mulia. Suatu hari Putri Datu Samawa sakit keras. Penyakit yang menyerupai borok dan kulitnya bernanah, bahkan bersisik seperti ular. Tak ada satupun orang di Sumbawa termasuk para tabibnya yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Hingga akhirnya dia memberikan pengumuman berhadiah pernikahan kepada siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya. Datanglah Daeng Ujung Pandang yang ternyata berhasil menyembuhkan sakit sang putri. Setelah itu ia menagih hadiah yang dijanjikan. Namun ayah sang putri ingkar karena merasa Daeng Ujung Pandang tidak pantas menikah dengan putrinya. Apalagi Daeng Ujung Pandang sudah tua. Hadiah pun diganti harta. Daeng diminta mengambil sepuasnya. Namun Daeng menolak dan memilih pulang ke Ujung Pandang menggunakan sampan kecil yang dilabuhkan di sebuah tanjung. Sang putri kemudian menyusul dan terkejut melihat sosok Daeng ternyata berwujud pria tampan dan bukan seseorang yang tua renta. Sang putri mengejar Daeng yang sudah bersampan hingga ke tengah lautan dan tak sadar tenggelam dalam keadaan menangis. Kisah pilu inilah yang konon memunculkan suara tangisan di Tanjung Menangis. Kisah Tuan Putri yang meninggal di danau tersebut oleh karena putus cinta, itu kita sebagai kaula muda atau yang akan menikah, ya tentunya kita tidak boleh mempermainkan urusan cinta, ya, sehingga itu bisa membuat seseorang bunuh diri. Disitulah dimana kita harus mensucikan arti sebuah dari cinta, supaya jangan ada orang yang tersakiti lagi oleh karena cinta sampai pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Sebenarnya, seperti apa Tanjung Menangis dalam kacamata metafisika? Ada dengan suara-suara astral. Suara-suara astral ini adalah ulah dari bangsa jin. Dimana ketika sesuatu terjadi di suatu lokasi atau terjadi suatu tragedi di suatu lokasi, biasanya jin itu akan menyebarkan mitos dengan menyerupakan dirinya sebagai korban yang dahulu pernah meninggal atau tewas di situ. Dengan cara mereka menyerupakan diri mereka atau menyerupakan suara tangisan bangsa jin itu sesuai dengan suara dari putri yang dahulu meninggal di danau Sumbawa. Jadi yang menangis di situ betul itu adalah oknum dari bangsa jin.